Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 1 September. Hari ini kita akan membahas riwayat hidup Santo Giles, pelindung para penderita kanker. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita segera mulai. Giles atau Saint Giles kalau dalam bahasa Inggrisnya, lahir di Athena, Yunani sekitar tahun 650 dalam keluarga yang sangat berkecukupan. Ketika kedua orang tuanya meninggal, Giles mendapat banyak warisan harta kekayaan orang tuanya. Luar biasanya nih, warisan-warisan itu dipakai untuk menolong orang-orang miskin guys, bukan buat berfoya-foya nggak penting. Karena hal ini, dia jadi orang yang terkenal banget dan sangat dikagumi di sekitar tempat tinggalnya. Nah, ini uniknya lagi nih. Giles gak pengen dipuji dan dipuja-puja sama sekali. Fokusnya cuman ke Tuhan aja, gimana dia bisa lebih dekat ke Tuhan. Oleh sebab itu, Giles meninggalkan Yunani dan berlayar ke Perancis. Dia hidup seorang diri dalam sebuah gua di dalam kegelapan hutan. Dikisahkan seorang raja bernama Wamba dan para pengawalnya sedang berburu kijang yang biasa datang ke gua Giles. Kijang itu tiba-tiba lenyap karena bersembunyi di gua Giles. Para pengawal raja terus mencari dan akhirnya ketahuanlah kalau kijang ini bersembunyi di gua tempat tinggal Giles. Mereka lalu mencoba memanah kijang itu. Begitu anak panahnya ditembakkan, mereka ngerasa wah, mangsanya dapat nih. Karena kan kalau anak panah itu nancep dan terpental, itu bunyinya beda-beda ya. Pas mereka mendekati gua itu, mereka ngelihat kalau ada orang terluka terkena anak panah dan orang itu adalah Giles. Raja lalu bertanya kepada Giles, "Kamu ini siapa? Ngapain kamu di sini?" Lalu Giles menceritakan kisah hidupnya, bagaimana ia bisa sampai di tempat itu. Setelah mereka mendengar kisah hidupnya, mereka jadi nggak enak dan mohon ampun atas kesalahan yang mereka buat. Lalu Raja menyuruh tabibnya buat merawat luka Giles. Meski Giles meminta untuk ditinggalkan sendirian, tapi karena Raja sangat kagum kepadanya, Raja sering menjenguknya. Hubungan ini berujung pada pemberian sebuah biara besar kepada Giles, di mana Giles menjadi abbas atau kepala biaranya yang pertama. Biara ini dikelola oleh para Benediktin dan sekarang dikenal dengan nama Abbey of Saint Giles. Santo Giles tinggal di biara itu dan wafat dengan tenang pada tahun 710. Teman-teman, dari Santo Giles kita bisa belajar loh tentang kesederhanaan dan penyangkalan diri. Dia bisa loh menyimpan uang warisannya buat masa tuanya atau kebutuhan-kebutuhan tersier lainnya. Tapi dia malah dalam tanda petik membuang itu semua. Terkadang kita memang harus membuang dalam tanda kutip barang-barang berharga kita guys, supaya kita bisa lebih fokus kepada Tuhan. Oke, itu dia riwayat dari Santo Giles. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, salam sehat selalu dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Vale!